Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Baik, apa kabar untuk kalian semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada hari akhir. Ada yang tahu apa itu beriman kepada hari akhir? Hari akhir atau hari kiamat adalah kehancuran alam semesta dan segala kehidupan di muka bumi ini. Namun yang dimaksud dengan beriman kepada hari kiamat berarti percaya bahwa suatu saat alam semesta ini dan isinya akan hancur, serta manusia akan mempertanggungjawabkan semua yang dilakukannya saat di dunia. Kemudian selanjutnya yaitu gambaran tentang peristiwa hari kiamat. Di sini ada 5. Yang pertama yaitu alam raya seisinya baik makhluk hidup maupun benda mati akan hancur. Sebagaimana yang sudah anak-anak tonton di video sebelumnya, bahwa semuanya baik benda mati maupun makhluk hidup yang Allah ciptakan maka semuanya akan hancur. Karena kehancuran alam itu sendiri beserta isinya. Yang kedua yaitu setelah semuanya binasa, jadi setelah semuanya mati, kemudian manusia dibangkitkan kembali. Nah, kebangkitan manusia itu dinamakan dengan Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Kemudian yang ketiga yaitu setelah dibangkitkan, kemudian manusia dikumpulkan semuanya dan diperlihatkan seluruh amal perbuatannya. Dikumpulkan semuanya itu disebut dengan hari mahsyar atau dikumpulkan di padang mahsyar ya. Kemudian yang keempat yaitu setelah diperlihatkan semua amalnya dan dikumpulkan, kemudian tibalah waktunya penghitungan amal. Itu penghitungan amal manusia ketika di dunia. Jadi semua akan dipertanggungjawabkan semuanya. Nah, itu yang disebut dengan hisab atau yaumul hisab, hari penghisapan. Nah, yang kelima kemudian yaitu hari pembalasan atau disebut dengan yaumul jaza. Yaitu di sini setiap manusia akan dibalas sesuai dengan amalnya. Mereka dimasukkan ke surga atau ke neraka sesuai dengan apa yang diperbuatnya ketika di dunia. Jika dia memiliki amal baik yang banyak, maka akan dimasukkan ke surga. Tapi jika timbangannya ternyata lebih banyak amal buruknya, maka dia dimasukkan ke neraka. Kemudian yaitu selanjutnya adalah macam-macam kiamat. Jadi macam-macam kiamat itu ada 2. Yang pertama kiamat sugro dan yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat sugro yaitu kiamat kecil. Kiamat kecil yang tanda-tandanya misalnya masjid dijadikan tempat wisata. Jadi nanti di akhir zaman tanda kiamat kecil itu masjid itu dijadikan tempat wisata karena bangunannya yang megah, saling bertinggi-tinggian antar masjid satu dengan yang lain. Mereka berlomba-lomba untuk saling meninggikan masjid atau saling memperbagus dari segi arsitekturnya atau keindahannya. Sementara orang-orang terbatas yang beribadah di dalamnya gitu. Itu adalah masjid dijadikan tempat wisata, bukan lagi sebagai tempat ibadah yang banyak jamaahnya gitu ya. Kemudian yang kedua, banyaknya bencana seperti tsunami, gempa, banjir, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kemaksiatan ada di mana-mana. Jadi misalnya banyak sekeliling kita yang meminum khamar, berzina, mencuri, saling membunuh antara satu sama lain. Itu merupakan tanda kiamat sugro.
Kemudian anak-anak, yang kedua yaitu tanda kiamat kubro atau kiamat besar. Tanda tandanya yang pertama yaitu munculnya duhan atau kabut asap. Nah, munculnya duhan itu seperti gambar yang di bawah itu. Duhan itu menyelimuti bumi sekitar 40 hari lamanya. Jadi gelap gitu ya. Bumi itu gelap nanti selama 40 hari sebelum kiamat besar datang. Itu karena duhan yang menyelimuti bumi berupa kabut atau asap itu selama 40 hari. Kemudian selanjutnya yaitu nanti muncul Dajjal juga. Muncul Dajjal. Setelah Dajjal keluar, maka nanti akan turun Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal itu sendiri. Jadi nanti Nabi Isa muncul untuk membunuh Dajjal. Kemudian yaitu ada matahari terbit dari barat. Nanti ketika sudah aman semuanya, Dajjal sudah terbunuh, maka matahari terbit dari barat. Kemudian muncul dabah atau binatang dari perut bumi. Ini katanya kakinya banyak, memiliki kaki yang banyak, Dabbatul Ard itu. Itu tanda-tanda kiamat kubro. Nah, selanjutnya yaitu tentang dalil nakli tentang hari kiamat. Jadi ada 3, sebenarnya di Al-Quran pasti banyak, tapi yang disebutkan di sini hanya 3. Yang pertama adalah Quran surah Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi wa annas-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Jadi kita harus percaya bahwa hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan di dalamnya. Karena kita sebagai umat muslim harus percaya tentang rukun iman yang kelima yaitu hari kiamat, tentang hari kiamat. Jadi hari kiamat itu pasti datang dan tidak ada keraguan sedikit pun tentang hari kiamat, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang yang ada di dalam kubur. Jadi semuanya akan dibangkitkan kembali dan diminta mempertanggungjawabkan semua amal yang dia lakukan selama di dunia. Kemudian yang kedua yaitu Quran surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Pasti kalian sudah hafal kan tentang surat Al-Qari'ah? Ya. Kemudian yang ketiga yaitu Quran surat Al-Haqqah ayat 14 sampai 15 yang berbunyi wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah fayawma idzi waqa'atil waqi'ah, yang artinya dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya dengan sekali benturan. Jadi bumi nanti diangkat bersama gunung-gunung lalu kemudian keduanya dibenturkan sedalam sekali benturan. Ini adalah kuasa Allah ya. Kemudian ayat yang ke-15 artinya yaitu maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Tuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang peristiwa yang terjadi setelah hari kiamat. Yang pertama yaitu barzah atau alam barzah, yaitu disebut dengan nama lain yaitu alam kubur, yaitu yang memisahkan antara kehidupan dunia dengan akhirat. Yang kedua yaitu ba'ats atau hari dihidupkannya semua manusia yang sudah mati, kemudian diarahkan ke mahsyar. Yang ketiga ini mahsyar, yaitu tempat berkumpulnya semua manusia setelah mati, kemudian dibangkitkan dan dikumpulkan di mahsyar atau tempat berkumpulnya manusia. Yang keempat yaitu hisab atau hari penghitungan semua amal manusia. Kemudian mizan yaitu ditimbang nanti amal kita setelah amal kita dihitung, kemudian ditimbang mana yang lebih banyak antara baik atau buruknya. Kemudian yang keenam ada sirat, yaitu peristiwa yang menuntut kita untuk melewati jembatan yang membentang di atas punggung neraka, yang menjadi penentu bahwa kita akan masuk surga atau ke neraka. Dan yang ketujuh adalah surga dan neraka, mana surga itu merupakan tempat kenikmatan bagi mereka yang melakukan amal perbuatan di dunia, amal baik,
selama di dunia, dan neraka adalah tempat yang penuh siksaan, sekaligus sengsara dan tidak menyenangkan, sangat-sangat tidak menyenangkan, yang menjadi penyebab bahwa dulu mungkin kita melakukan amal-amal yang buruk selama di dunia. Semoga anak-anak nanti bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada hari kiamat. Setelah kita belajar tentang hari kiamat, mulai dari pengertian, kemudian macam-macamnya hari peristiwa yang sudah terjadi di hari kiamat, kemudian dalilnya, lalu kita belajar tentang hikmah beriman kepada hari kiamat. Hikmahnya apa saja? Yaitu menjadikan diri kita agar senantiasa taat kepada Allah. Jadi kalau ingat hari kiamat tuh biasanya ngeri ya. Jadi menjadikan kita untuk senantiasa taat, atau istilahnya kita tuh takut kalau misalnya kalau besok tiba-tiba kiamat bagaimana gitu. Jadi otomatis kita harus memperbanyak ibadah. Ya Allah, jangan sampai kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua yaitu mendorong kita untuk lebih bersabar jika misalnya hidup dengan kekurangan atau kesusahan, karena sebenarnya hidup di dunia ini hanya sebentar. Sebagaimana orang bilang itu hanya meminum air. Minum air kan bentar banget ya. Nah, tuh jika hidup dengan kekurangan dan kesusahan selama di dunia, insya Allah akan diganti yang lebih baik nanti di akhirat ketika kita menjalankannya dengan penuh kesabaran. Tuh. Kemudian yang ketiga yaitu mendorong untuk optimis dan beramal soleh. Nah, ketika kita beriman, yakin bahwa kiamat itu ada, otomatis kita harus banyak memperbanyak amal soleh kita, supaya ketika nanti dihisab atau ditimbang hari penghisapan atau hari penimbangan semua amal kita, maka menjadikan amal kita banyak amal baiknya. Nah, itu salah satu hikmah beriman pada hari kiamat. Kemudian yang terakhir yaitu menumbuhkan sifat ikhlas dalam beribadah. Sebagaimana kita tahu, iman itu naik turun terkadang. Ya, meskipun kita mungkin memiliki sifat malas dalam diri kita saat beribadah, tapi ingatlah saat sendiri gitu, ingatlah bahwa ya Allah, ada hari kiamat, nanti semuanya akan dihitung. Nah, itu nanti yang akan membuat kita semangat lagi untuk beribadah. Semua akan dihitung, semua akan kembali kepada Allah. Itu. Jadi anak-anak setelah mempelajari materi tentang beriman kepada hari kiamat, anak-anak hendaknya melakukan ibadah, taat, sabar, kemudian ikhlas di dalam beribadah, supaya nanti ketika hari kiamat tidak ada penyesalan. Hari kiamat itu datang, tidak ada penyesalan di akhir. Ketika sudah dihitung amalnya, ternyata na'udzubillah min dzalik banyak amal buruknya. Nah, jangan sampai kita termasuk golongan orang yang seperti itu ya. Jadi semasa hidup silahkan memperbanyak amal dengan sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih sudah menyimak pelajaran hari ini. Terima kasih. Any question? Mungkin ada pertanyaan, silahkan ditulis di grup WA ya Nana. Ketika kalian ingin bertanya, silahkan ditulis di grup WA ya.